Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video kali ini aku mau ngobrol tentang produktivitas bebas stres. Jadi, pada akhirnya di sini ya, ini aku ngambil dari bukunya David Allen, kutipannya. Jadi, the big difference between what I do and others do is that I capture and organize 100% of my stuff in and with objective tools at hand, not in my mind. Wow. And that applies to everything, little or big, personal, professional, urgent or not, semuanya. There is usually an inverse proportion between how much something in your mind and how much it's getting down. Iya, benar. Frankly, as soon as you have two things to do stored in your RAM, you've generated personal failure because you can do them both at the same time. And this produce an all-pervasive stress factor whose source can be pinpointed. Anjing, bener juga ya. Karena gini loh, maksudnya ini kejadian sama aku ya. Pada akhirnya kalau misalnya kita bahas dulu nih. I capture and organize 100% of my stuff. Stuff ini di buku ini lebih kayak hal-hal yang memang ada di hadapan mata gitu loh. Tapi yang di hadapan mata ini dibagi dua. Dibagi dua. Ada yang dikeluarin, dicatat gitu ya. Ada yang masih di pikiran. Nah, cara pendekatannya adalah tulisin semuanya, nanti organize, sampai nanti dikerjain satu-satu, diselesaikan satu-satu. Balik lagi ke prinsip awal soal produktif. Mulai dari akhir, tarik awalnya dari mana? Sorry, Mik. Awalnya di mana, terus dari awal selesaiin satu-satu ke belakang gitu. Nah, ini kejadian di aku nih. Tapi ini juga penting gitu loh. Maksudnya, sebelum ke situ, an inverse proportion between how much something is in your mind and how much it's getting down. Proporsinya kebalik antara apa yang mau diselesaikan di kepala sama apa yang benar-benar diselesaikan. Dan ibaratnya kita tuh punya punya gudang atensi, punya kayak di otak tuh punya sistem kerja yang mana yang harus kita kerjain dulu. Kayak misalnya nih, aku mau bikin YouTube. YouTube sama Instagram dengan topik yang berbeda. Jadi ketika aku fokus YouTube, aku bisa nyelesain video lebih banyak. Karena Instagram, aku perlu mikirin desain, aku perlu mikirin ini, aku perlu mikirin itu gitu ya. Dan aku juga bisa nyelesain kalau fokusnya ke Instagram. Tapi ketika dua hal ini dibarengin, bisa dibilang dua-duanya nggak kekerjain. Nggak kekerjain optimal. Ini ngejawab pertanyaan aku sih. Karena pada dasarnya kita kita tuh kayak gini loh. Misalnya nih, contoh sederhananya. Makan makan, tidur, sama kerja. Oke. Kita punya tiga aktivitas ini. Antara makan, tidur, atau kerja. Gitu. Kalau kita pikirin barengan, semuanya, nih barengan, maka kemungkinan tiga-tiganya nggak nggak efektif. Tiga-tiganya nggak kekerjain efektif. Kerjain efektif. Karena pas lagi tidur, aduh mikirin kerjaan. Pas lagi kerja, aduh lapar. Pas lagi makan, aduh ngantuk tapi kerjaan belum kelar. Jadi kayak kita tuh punya 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 apa ya, bisa dibilang punya fokusnya tersendiri gitu loh. Tapi kalau misalnya mau diselesaikan satu-satu kayak ya udah deh, makan dulu, udah makan kerja, udah kerja tidur. Tiga-tiganya dengan urutan seperti ini, dengan bikin urutan seperti ini, maka kemungkinan langkah pertama otak kamu bakal
langsung cari makan. Cari makan. Kedua, selesaiin kerjaan. Ketiga, tidur. Ini sequential thinking yang aku tahu ini namanya sequential thinking. Jadi berpikir langkah 1, 2, 3 dan segala macam, sequencing gitu loh. Memastikan ini yang mana duluan, yang mana yang belakangan gitu. Atau misalnya urutannya dibalik. Kamu mau kerja dulu, terus makan dulu, baru tidur. Ini juga bisa. Nanti urutannya bakal selesaiin kerjaan dulu, terus cari makan dulu, baru nanti tidur. Atau mau tidur dulu, kerja dulu, kerja terus makan, atau tidur makan kerja, terserah. Tapi yang jelas ada urutan jelasnya. Yang mana yang diduluin, yang mana yang dibelakangin. Tapi kalau tiga-tiganya dipikirin barengan, aduh yang mana dulu ya? Makan dulu, tidur dulu, atau kerja dulu ya? Gitu. Nah, tanpa dipikirin secara sekuensial, ini semuanya nggak akan efektif. Tiga-tiganya nggak akan dikerjain secara efektif. Pernah ngalamin gitu nggak? Nah, jadi pada akhirnya aku baru ngeh juga karena aku lagi mengalami ini juga nih. Momen dimana aku pengen ngerjain semuanya berbarengan, tapi nggak kelar satupun. Nggak ada yang bener-bener optimal satupun. Makanya berarti dari sini pada akhirnya karena tiga-tiganya nggak kerjain secara efektif, muncullah stres. Stres yang mungkin bisa dibilang distress namanya. Yang bikin kamu jadi makin males, yang bikin kamu jadi enggan, yang bikin kamu jadi ogah-ogahan gitu kerjanya. Karena bingung yang mana dulu yang mau diselesaikan. Tapi kalau misalnya satu-satu, ada kemungkinan munculin stres juga. Tapi namanya eustress. Eustress ini lebih ke arah yang memang kamu pengen selesaiin itu. Kamu pengen selesaiin itu satu persatu. Jadi sebenarnya mau itu dipikirin barengan atau dipikirin secara sequence seperti ini, dua-duanya menghasilkan stres, tapi stresnya yang beda. Nah, tujuan utamanya adalah kita ngarah ke eustress ini agar otak kamu bisa pasti bahwa oh pertama harus nyelesain ini, kedua nyelesain ini, ketiga nyelesain ini gitu. Nah, nanti dari situlah baru si distress ini, yang stres yang umum kita pahami, ini bakal ketutup dan muncul eustress. Muncul eustress yang nantinya mengarahkan kamu untuk ngerjain semuanya gitu loh. Jadi sebenarnya produktivitas bebas stres itu menurut aku nggak mungkin ada karena yang namanya produktif pasti menghasilkan stres. Tapi stresnya apa dulu nih? Apakah stresnya distress atau stresnya eustress? Karena kalau stresnya eustress, ini bisa mendorong kamu untuk segera untuk bisa jadi lebih produktif. Tapi kalau distress, ini bakal mendorong kamu untuk jadi nggak produktif. Kebayang nggak sampai sini? Jadi gimana caranya untuk bisa productivity tanpa stres? Mungkin aku ganti kalimatnya jadi productivity dengan stres yang mendorong kamu untuk produktif. Itu dengan cara sequential thinking. Pikirin urutannya nggak penting yang mana dulu, terserah kamu. Tapi yang jelas pastikan otak kamu punya satu tujuan yang sama dulu untuk diselesaikan. Terus yang kedua apa, yang ketiga apa, yang nanti otak kamu mengarahkan tubuh kamu untuk mengikuti apa yang kamu mau itu gitu loh. Kebayang nggak sampai sini? Oke. Jadi itu caranya dengan sequential thinking memunculkan eustress dan kamu bisa produktif lebih lama dibandingin kalau misalnya kamu munculinnya di stres yang bikin kamu bisa nggak ngerjain apa-apa. Oke, coba apa yang kamu pahami tulisin di komen, kita ngobrol banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.